Misteri rumah kontrakan bekas restoran di tengah semangat zaman yang bergelora pada era 1960-an. Adin merasakan puncak kebanggaan dalam hidupnya. Ia baru saja dilantik sebagai lurah. Sebuah amanah besar untuk memimpin dan membangun desanya yang asri dan berkembang. Kebahagiaan ini menjadi bahan bakar bagi mimpinya dan Sari, istrinya, untuk mendirikan sebuah rumah keluarga yang kokoh dan hangat. Sambil menanti istana kecil mereka rampung, pilihan jatuh pada sebuah rumah sewa di desa A. Bangunan itu unik, sebuah struktur tua yang lapang, karena dulunya pernah menjadi restoran yang cukup ramai. Lokasinya pun sempurna, hanya sepelemparan batu dari proyek rumah baru mereka, memudahkan Adin untuk mengawasi setiap bata yang terpasang. Rumah kontrakan itu sendiri memancarkan aura masa lalu, sebuah pelang kayu tua dengan sisa-sisa cat nama restoran masih tergantung miring di terasnya. Di dalam, ruang utamanya sangat luas. Tempat di mana Mahamea makan pernah berderet, kini terasa kosong dan menggema. Dapurnya besar, dirancang untuk kesibukan skala komersial. Meski terasa lengang dan sedikit berbau apek rempah-rempah yang telah lama mengendap, Adin dan Sari berusaha memandangnya sebagai kanvas kosong untuk kehidupan sementara mereka. Malam pertama mereka lalui dalam damai, diisi obrolan penuh harap di bawah temaram lampu Petromax, membayangkan masa depan cerah yang menanti di seberang jalan. Namun, kedamaian itu hanyalah selingan singkat sebelum tirai misteri tersingkap. Kejanggalan yang menjadi rutinitas pada malam kedua, selaras dengan kumandang azan maghrib yang syahdu, sebuah suara aneh merobek ketenangan. Gonggongan anjing yang terdengar ganjil bukan sekadar salakan biasa, melainkan penuh desakan panik seolah-olah berasal dari tepat di luar jendela kamar mereka. Hati Sari berdesir tak nyaman. Dengan ragu, ia menyingkap sedikit tirai dan pemandangan di luar membuatnya tertegun. 5 ekor anjing kurus entah datang dari mana berdiri kaku di halaman. Mata mereka menyala liar dalam cahaya senja, terpaku ke arah jendela. Lalu, dengan gerakan serempak yang mengerikan, mereka mulai menka karkekar kaca dan kayu. Dengan panik, suara garukan itu terasa begitu dekat, begitu nyata. "Ada apa, Sari?" tanya Adin, menyadari perubahan raut wajah istrinya. "Anjing-anjing itu, Mas, lihatlah, seperti mau masuk ke dalam," bisik Sari. Tubuhnya sedikit bergidik. Adin melirik keluar jendela, lalu mendesah pelan. "Ah, paling hanya anjing liar yang kelaparan, jangan terlalu dipikirkan." Namun, kejadian itu terulang keesokan harinya di waktu yang sama persis, dan hari berikutnya, hingga akhirnya menjadi sebuah ritual maghrib yang menggetarkan syaraf. Sari, meski tak pernah bisa sepenuhnya nyaman, mulai pasrah dan terbiasa dengan konser gonggongan dan cakaran dari para anjing misterius itu. Teror tak berhenti di situ. Setiap malam, di keheningan antara pukul 2 hingga menjelang fajar, suara gaduh akan berpindah ke atas, ke plafon rumah. Itu bukan suara tikus yang berlarian. Suaranya berat, jelas seperti langkah-langkah kaki banyak orang yang mondar-mondir tanpa tujuan. Terkadang, suara itu disertai bunyi perabotan berat diseret di lantai kayu, menciptakan simfoni mencekam yang membuat tidur mereka tak pernah lelap. Suatu malam, karena tak tahan lagi, Adin mengambil tangga dan senter, lalu memberanikan diri membuka salah satu panel plafon. Yang ia temukan hanyalah kegelapan, sarang laba-laba, dan debu tebal yang tak tersentuh selama bertahun-tahun. Tak ada jejak kaki, tak ada tanda-tanda kehidupan. Misteri itu semakin pekat. Kesaksian orang lain, rasa takut yang semula coba Sari pendam seorang diri, mulai mendapatkan pembenaran dari pihak luar. Pak Joko, tukang rumput yang mereka pekerjakan, suatu sore menghampiri Adin di teras dengan wajah sepucat kapas. Keringat membasahi pelipisnya. "Maaf, Pak Lurah," ujarnya dengan suara bergetar. Saya rasa saya tidak bisa lanjut bekerja di sini." "Loh, kenapa Pak Joko?" "Ada yang
yang salah? Tanya Adin heran. Dengan terbata-bata, Pak Joko menceritakan pengalamannya pagi itu saat sedang asyik membersihkan rumput liar di dekat pohon beringin besar di sudut halaman. Ia merasa ada sepasang mata yang mengawasinya lekat-lekat ketika ia menoleh. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia bersumpah melihat sebuah kepala manusia tanpa badan melayang sejenak sebelum menyambung dengan sosok lain tubuh yang luar biasa tinggi, besar, dan hitam legam yang berdiri diam di balik pohon. Sosok itu hanya mengawasinya tanpa ekspresi. Tanpa pikir panjang, Pak Joko melempar aritnya dan lari tunggang langgang, tak berani menoleh ke belakang. Kejadian yang dialami Sari pun semakin nyata dan menakutkan. Suatu siang, saat ia sedang mengiris bawang di dapur, ia mencium bau anyir yang samar. Ketika ia mengangkat kepala, ia melihat seekor anjing hitam legam berukuran tak wajar duduk diam di bawah meja makan. Anjing itu jauh lebih besar dari anjing kampung biasa. Bulunya kusam dan matanya merah menyala menatap lurus ke arahnya. Merasa ada yang tidak beres, Sari meraih gagang sapu, jantungnya berdebar kencang. "Hush, pergi!" serunya. Anehnya, anjing itu bangkit dengan tenang dan berlari gontai ke arah ruang cuci di belakang. Sari mengejarnya. Namun sesampainya di sana, anjing itu lenyap, tak berbekas. Ruangan itu buntu. Tak ada jendela dan pintunya tertutup rapat. Puncak teror bagi para tamu datang ketika Maidah, saudara jauh Sari, datang berkunjung dan menginap. Malam itu, ia tidur sendirian di salah satu kamar tamu. Tengah malam, seisi rumah terbangun oleh jeritan histerisnya. Adin dan Sari yang tergopoh-gopoh mendobrak pintu, mendapati Maidah meringkuk di sudut ruangan. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya basah oleh air mata, sambil menunjuk ke bawah ranjang dengan jari gemetar. Ia bercerita, ia terbangun karena merasa ada yang menggelinding di lantai. Ketika matanya terbuka, ia melihat kepala almarhum kakaknya tanpa badan menggelinding perlahan dari kolong ranjang, berhenti tepat di hadapannya, lalu tersenyum. Senyum mengerikan yang memperlihatkan deretan gigi palsu berwarna perak yang sangat ia kenali. Konfrontasi sang lurah sebagai seorang pemimpin dan kepala keluarga, Adin selalu berusaha berpikir logis. Namun, serpihan-serpihan kejadian aneh itu kini membentuk sebuah mozaik horor yang tak terbantahkan. Keraguan di hatinya runtuh total ketika ia sendiri yang berhadapan langsung dengan sumber ketakutan itu. Suatu malam, dihantui oleh semua cerita dan suara-suara aneh, ia tak bisa memejamkan mata. Didorong oleh campuran rasa frustrasi dan tanggung jawab untuk melindungi keluarganya, ia memutuskan untuk menghadapi apapun yang menghuni rumah itu. Ia berjalan perlahan ke kamar depan, ruangan yang terasa paling dingin dan paling sering menjadi sumber suara aneh. Saat ia berdiri di ambang pintu, hawa dingin yang menusuk tulang langsung menyergapnya. Udara terasa berat dan pengap. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Udara di tengah ruangan mulai berputar, membentuk pusaran angin kecil yang mengangkat debu dari lantai. Dari pusaran itu, perlahan-lahan terbentuklah wujud kepala manusia. Wajahnya sangat tampan, berkulit putih bersih, dengan jenggot hitam yang terawat rapi, persis seperti gambaran pria dari Timur Tengah. Namun, tak ada leher, tak ada bahu, apalagi badan. Kepala itu melayang senyap di udara. Matanya yang kelam menatap lurus ke arah Adin dengan ekspresi sedih yang mendalam. Kemudian, kepala itu bergerak maju, mendekatinya dengan perlahan. Adin terpaku. Kakinya seolah terpaku di lantai, antara tak percaya dan takut luar biasa. Tepat sebelum kepala itu mencapainya, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan keheningan yang jauh lebih memekakkan daripada suara apapun. Jawaban dari dunia lain setelah kejadian itu. Adin, ia tidak bisa lagi menyangkal atau membahayakan nyawa keluarganya. Pagi-pagi sekali, ia mengirim telegram memanggil Ate, seorang kerabat jauh yang dikenal memiliki kelebihan
dan pemahaman akan hal-hal yang tak kasat mata. Ateh, seorang pria tua yang tenang, tiba sore harinya. Begitu melangkahkan kaki ke teras, ia berhenti sejenak. Matanya memejam. Auranya berat sekali di sini, Din. Desisnya, setelah mendengar semua cerita dari Adin, Sari, hingga Maida, ia meminta izin untuk tinggal semalaman. Ia memilih kamar depan sebagai tempatnya bermeditasi, pusat dari segala aktivitas gaib. Pagi harinya, Ateh keluar dengan wajah lelah, namun sorot matanya tajam. Ia mengajak Adin duduk di teras belakang. Rumah ini memang berpenghuni, Din, ujar Ateh pelan. Suaranya serak, bukan hanya satu dua, tapi banyak sekali. Namun, yang paling kuat dan menjadi pemilik tempat ini adalah arwah satu keluarga saudagar dari Timur Tengah. Dahulu kala, di tanah ini, mereka dirampok dan dibunuh dengan sangat keji. Tubuh mereka dipotong-potong dan dikubur. Terpisah, arwah mereka tidak pernah tenang. Ateh menjelaskan bahwa sosok kepala tampan yang dilihat Adin kemungkinan besar adalah arwah sang kepala keluarga yang hingga kini masih terus mencari bagian-bagian tubuhnya yang hilang. Gonggongan anjing di waktu maghrib adalah reaksi hewan yang peka terhadap energi gaib yang memuncak saat pergantian hari. Para makhluk halus itu tidak suka wilayah mereka ditempati manusia. Lanjut Ateh, mereka akan terus mengganggu siapapun yang berani tinggal di sini sampai mereka mendapatkan ketenangan.